Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita semua dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, dan kita bisa sama-sama ngaji di jalan dakwah BTV. Mudah-mudahan semua yang hadir, bunda, ayah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga doakan pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, pemirsa semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, hari ini kita akan membahas tentang urusan hutang piutang. Urusan apa? Hutang piutang. Kira-kira yang hadir di sini pernah punya utang? Dari wajahnya kelihatan memang. Pernah dihutangi sama orang? Aa, berhutang itu boleh atau tidak? Boleh. Asal kita punya keinginan untuk membayar. Betul? Yang salah siapa Ustadz? Yang salah orang yang punya hutang ketika minjemnya kelihatan butuh, ketika ditagihnya pura-pura lupa. Ada yang begitu? Di sini ada orangnya? Yang mana orangnya itu di sini? Maka tolong pastikan hati-hati dengan urusan hutang. Kenapa? Kata Nabi, hutang itu adalah sesuatu yang meresahkan seseorang di siang hari, dan hutang itu sesuatu yang menggelisahkan seseorang di malam hari. Betul? Orang kalau punya hutang gelisah tidak? Orang kalau punya hutang resah tidak? Maka hati-hati, sesuatu yang akan membuatmu resah gelisah salah satunya adalah apa? Hutang. Berhutang boleh, tapi kita punya keinginan untuk membayar. Kenapa? Karena fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qada'a. Sesungguhnya siapa orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Jadi kalau kita mau lihat orang itu baik apa enggak, lihat bagaimana cara dia membayar hutang. Betul? Lihat bagaimana sikap dia ketika menyelesaikan hutang. Makanya kan ada nasihat begini, kalau kita mau lihat kualitas manusia, lihat ketika dua keadaan. Satu, lihat ketika dia dikasih urusan duit. Iya kan? Kalau lagi bisnis, lagi usaha, orang tuh aslinya kelihatan. Dan yang kedua, lihat kualitas orang kalau dia sedang bepergian, sedang safar. Jadi kita bisa lihat tuh kualitas orang. Nah, salah satunya lihat kualitas orang dalam urusan hutang piutang. Maka jangan kaget gara-gara pinjam 100 silaturahmi terputus. Ada atau tidak? Sahabat karib, teman dekat, akrab banget, bisa bertengkar gara-gara apa? Hutang. Betul? Teman dekat, sahabat karib, akrab banget kemana-mana, bisa bermusuhan gara-gara apa? Hutang. Maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 Allah perintahkan kepada kita untuk mencatat hutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau melakukan transaksi hutang piutang, catat. Kenapa? Karena banyak orang yang lupa dengan hutang. Betul? Hati-hati. Jangan sampai gara-gara pinjam 100 silaturahmi jadi terputus. Yang punya hutang selesaikan, segerakan lunasi. Semoga yang punya hutang Allah mudahkan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk semua yang hadir hari ini. Ya, oke, jamaah sekarang Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa mau saya? Mau, ini ambil. Silakan, siapa yang bertanya? Ini, silakan. Ibu, ya. Ibu boleh berdiri? Boleh berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Saadah dari Majelis Ta'lim Raudatus Salam di Soka, Kabupaten Tangerang. Saya mau curhat. Iya. Ya. Suami saya tiba-tiba didatangi debt collector. Wow. Didatangi debt collector. Iya. Terus? Ada hubungan apa Jadi sama Ibu? data dirinya dipakai untuk berhutang. Oh. Nah, kemudian padahal suami saya tidak pernah berhutang sama sekali. Kemungkinan datanya dipakai oleh temannya untuk berhutang ya. Padahal sama sekali suami saya tidak berhutang. Suami saya juga panik. Saya juga kurang tahu detailnya gimana. Kemudian sampai saat ini kami juga masih mencari pelakunya. Nah, bagaimana solusinya dan bagaimana saya bisa membantu masalah yang dihadapi oleh suami saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data dirinya dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk berhutang. Ya. Gimana caranya Ibu agar bisa membantu suaminya? Solusinya. Ya bunda. Ada 3 sikapnya. 1, tenangkan hati dulu. Oke. Ini musibah yang menimpa kita. Data kita dipakai oleh orang lain untuk minjem utang, minjem duit. Tenangin hati. Oke. Setelah hati tenang, yang kedua, klarifikasi. Ibu sampaikan kepada pihak yang tadi bahwa saya tidak berhutang. Data saya dipakai. Ibu jelaskan sejelas-jelasnya. Namanya tabayun. Namanya apa? Tabayun. Islam mengajarkan kita untuk tabayun, mengklarifikasi, menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Itu boleh. Karena membela hak dalam diri seorang muslim itu ibadah. Jangan sampai kita dizolimi. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu yang madarat. Ibu klarifikasi. Sambil cari siapa yang pakai ini. Ada pihak yang berwajib, boleh dilaporkan? Boleh. Karena bagian dari menjaga diri. Hifdun nafs, menjaga diri. Bagian daripada maqasidus syariah, boleh. Nah, setelah itu dilakukan, baru yang ketiga, jaga diri. Jangan sampai data kita dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya sekarang mah kudu hati-hati. Hati-hati. Dengan identitas diri yang kita miliki. Betul? Karena kalau sudah begini, ya ada istilah nasi sudah jadi bubur. Terus diapain? Nah, kasih kerupuk dah. Kerupuk. Sama ayam. Sama Jadi kecap. akhirnya sikapnya 3 saja. 1 apa? Tenangkan hati. Ibu terima ini ujian dari Allah yang menimpa suami ibu. Yang kedua, klarifikasi. Ibu punya hak membela diri. Dan yang ketiga apa? Jaga diri. Setelah ini jangan sampai terjelembab pada kesalahan yang sama. Tolong dijaga identitas dirinya. Jangan sampai disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang Ustadz, suami saya stres Ustadz. Mau gantung diri gara-gara hutang begini. Jangan lu. Nah, tugas ibu ada di sampingnya. Bagaimana? Sayang. Iya bunda. Saya ayah ya. Aku tahu ini berat banget buat kamu sayang. Iya bunda. Tapi kamu gak usah khawatir. Hutang kita memang
seakan-akan difitnah, tapi tetap ada aku di sampingmu. Tapi kamu bisa nggak lebih jauh dari Kenapa? aku, lebih bisa tes kalau ada kamu sama. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih lapang. Nah, tugas ibu ada di samping suami dalam Ya, keadaan mendampingi. sulit seperti itu. Iya, Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Nah, peringatan A tolong dicatat dan diingat ya, hati-hati dalam data diri kalian. Ya, Di sosmed jangan sekali-sekali pas ulang tahun cekrek tanggal ulang tahun kalian tuh, itu bisa jadi data diri, diambil. tanggal kelahiran. Dia Iya. tahu, oh ulang tahun tanggal sekian, berarti lahirnya tanggal sekian bulan sekian nih. Ya, dicari. Dicari, nanti bisa jadi kode password, bisa apa. Cekrek foto belakangnya alamat rumah, Ah, dimasukin. masukin. Hati-hati. Pokoknya yang berbau privacy itu jangan sampai terupload di media sosial. Iya. Itu bisa dijadikan orang untuk menghack, mengambil data diri kita. Iya, betul. Jadi lebih bijak dalam bermedia sosial. Setuju betul. Oke, penanya selanjutnya silakan, siapa? Iya. Ya, silakan. Iya, Ibu. Iya, berdiri dong. Berdiri dong. Maksud tengkurap mau perang. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, boleh pantun sedikit? Boleh Boleh dong, dong, pantun. gitu dong, biar rame. Mentari terbit, belumlah tinggi. Cakep. Baru cenggal sepanjang hari. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi. Cakep. Semoga berkah sepanjang hari. Amin. Balas, Balas Pak. dong Bang Bedu. Sebagai komedian senior kalau nggak ngebales ada yang kurang. Jalan-jalan sama Pak Barkah. Cakep. Cakep. Pulang-pulang dibawain oleh-oleh. Cakep. Semoga keberkahan kita semua bisa peroleh. Cakep. Masya Allah. Iya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Putri dari Himpunan Remaja Masjid. Putri keberapa dari keberapa? Putri pertama, Dari satu-satunya. satu-satunya. Oke. Bukan putri pertama namanya. Putri tunggal. AA mau curhat. Boleh. Setelah saya menikah dan punya anak, saya baru saja resign kerja dan suami saya pendapatannya kecil. Gimana Alhamdulillah. rasanya menikah, Mbak? Kenapa? Bagaimana rasanya menikah, Putri? Alhamdulillah nikmat. Oh, ada yang menemani, Ada. Iya. teman curhat, Iya. ya. Oke. Terus? Alhamdulillah kami cukup berkecukupan. Tetapi tiap bulan kami ada kekurangan ekonominya. Oke. Oke. Ibu saya tiap bulan ngasih dan saya merasa tidak enak. Saya merasa itu adalah hutang karena saya sudah punya suami. Iya. Oke. Pertanyaan saya adalah bagaimana hukumnya? Saya apakah harus mengganti hutang yang diberikan ibu saya? Apakah itu kewajiban saya lepas tanggung jawab harus membayar? Bagaimana pencerahan Pak Ustadz? Iya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri. Saya sudah menikah dan suami saya sudah bekerja. Tapi ibu saya sering. Terus? Itu dia paduan suara, Bos. Ya, langsung dijawab, Bos. Ya. Iya. Bunda. Yang namanya orang tua itu pasti pengen anaknya bahagia. Iya apa iya? Betul apa betul? Jadi kalau orang tua bantu anaknya yang kelihatan masih agak susah, masih agak sulit, boleh apa enggak? Boleh. Dan itu mah kebaikan orang tua. Nah tinggal sekarang pertanyaannya, ibunya kita waktu bantu kita nyebutnya apa? Hutang atau hanya ngasih aja? Nah, Kalau ibu kita bilang ini hutang ya, pakai dulu deh. pakai dulu deh, balikin. Tapi kalau ibu kita nggak bilang hutang, memang sayang aja sama kita anaknya, ya nggak usah dibalikin. Karena memang di awal ibu kita ngasih teh bukan untuk urusan hutang. Karena memang sayang sama siapa? Anaknya. Betul apa betul? Hanya mungkin kita sebagai anak kudu nyadar diri dan tahu diri.
Masa iya mau terus-terusan dikasih sama orang tua? Betul? Harusnya makan kita teh udah nikah dengan izin Allah teh balik ke orang tua, ngasih ke orang tua, bukan nunggu orang tua ngasih sama kita. Dan ini juga pelajaran, jangan pernah takut ya memberi sama orang tua. Jangan pernah merasa hartamu akan habis. Jangan pernah merasa hartamu akan berkurang ketika kamu berbuat baik kepada orang tua. Justru percayalah, semakin kita sayang sama orang tua, semakin kita berbakti kepada orang tua, nyenengin orang tua, apalagi urusan harta, insya Allah Allah akan tambahkan rezeki untuk kita. Karena berbakti kepada orang tua itu mengundang keberkahan yang luar biasa. Maka jawabannya tergantung, kalau ibunya bilang ini hutang, balikin. Tapi kalau ibunya tidak bilang ini hutang, berarti itu adalah kebaikan. Syukur-syukur kita mengembalikan dengan bakti terbaik kita, doa terbaik kita, dan kita menjadi anak yang baik di hadapan orang tua kita. Insya Allah. Tepuk tangan buat beliau yang bertanya. Sebelum Ahilman melanjutkan, izinkan saya bertanya, membacakan pertanyaan dari netizen ya Ahilman yang sudah masuk ke akun Instagram kita. Pinjam 100, ini dari netizen, dari @sitiwahyuni. Assalamualaikum AA, saya Uni dari Jakarta. Saya mau tanya nih, dulu waktu saya lulus SMK, saya akhirnya kerja melalui yayasan. Nah, pas masuk kan ada biaya yang harus dibayar ya A. Dan kebetulan uang saya kurang. Akhirnya guru saya menalangi uang itu, lalu lama saya nggak kontak-kontakan lagi sama dia, hingga akhirnya baru-baru ini saya mendengar kabar beliau meninggal dunia. Sayangnya saya nggak tahu rumahnya di mana dan nggak tahu keluarga beliau siapa. Nah, saya sekarang pengen banget A balikin uang beliau. Bagaimana solusinya? Baik Bunda. Baik, yang pertama AA jawab dulu ya. Prinsipnya bahwa setiap hutang itu harus dikembalikan, harus dibayar. Maka tahapannya satu, cari semaksimal mungkin orangnya. Kalau orangnya sudah tidak ditemui, sudah nggak ada, maka cari tahu keluarga besarnya, ahli warisnya yang memungkinkan bisa kita dapatkan informasinya. Kalau nggak ketemu juga, orangnya nggak ketemu, ahli warisnya nggak ketemu, maka yang ketiga boleh kita niatkan infak sodakoh atas nama orang yang pernah kita hutangi. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan hutang kita lunas dengan cara seperti itu. Jelas apa jelas? Artinya poinnya urusan hutang itu tolong dipastikan. Jangan sampai terkatung-katung bahkan belum selesai sehingga kita kembali kepada Allah. Kenapa Ustadz? Setidaknya ada 3 yang harus kita pahami hukuman di akhirat bagi orang yang tidak menyelesaikan hutangnya. 1, hisab seseorang akan tertunda penghisabannya karena urusan hutang. Jadi kalau dia punya hutang dan dia tidak selesai di dunia dan juga tidak ada yang menjamin hutangnya selesai, maka nanti di akhirat Allah akan tagih hutang tersebut. Yang kedua, di akhirat udah nggak ada dinar, udah nggak ada dirham, udah nggak ada uang untuk bisa menggantikan, maka orang yang berhutang nanti di akhirat akan mengganti dengan kebaikan dan keburukan. Gimana Ustadz? Pahala amal solehnya diambil, diberikan kepada yang dihutangi sama kita. Kalau amal baik kita sudah habis, maka dosa orang yang kita hutangi akan ditanggung oleh kita yang berhutang. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, tidak akan masuk surga
Seseorang yang punya hutang kemudian dia tidak mau menyelesaikan hutangnya. Sampai kemudian ada yang menjamin untuk membayarnya. Maka baginda Nabi itu satu kali ada seseorang yang wafat. Baginda Nabi bertanya, apakah si fulan punya hutang? Sampai Nabi enggan menyolatkan seseorang yang punya hutang sebelum ada yang menjaminnya. Berarti ini kan peringatan keras, betul? Hati-hati dalam urusan hutang. Karena urusan hutang itu sesuatu yang akan terus dibawa sampai kita kembali kepada Allah kalaupun kita tidak menyelesaikan di dunia. Maka siapapun di antara kita yang hari ini sedang punya hutang, ayo berazam, bertekad selesaikan hutang tersebut. Yang kedua, kita yang tidak punya hutang, jangan bermudah-mudah dalam urusan hutang. Makanya kalau Ahilman, Bang Bedu suka bilang 2 syaratnya. Kalau mau berhutang 2 syaratnya. 1, untuk sesuatu yang penting. 2, untuk sesuatu yang mendesak. Apa yang pertama? Sesuatu yang penting. 2, sesuatu yang mendesak. Karena mohon maaf banyak di antara kita yang berhutang bukan untuk sesuatu yang penting. Betul? Banyak di antara kita yang berhutang bukan untuk sesuatu yang mendesak. Betul? Yang dikejar keinginan bukan kebutuhan. Sedangkan keinginan tidak ada batasnya, tapi kebutuhan itu pasti ada batasnya. Betul? Maka bunda, jamaah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh berhutang asalkan untuk sesuatu yang apa? Penting dan mendesak. Dan kalaupun kemudian saya harus berhutang, maka sejak kita ambil hutang itu kita sudah punya niat ingin cepat-cepat selesai membayarnya. Karena ada orang yang nunda-nunda, ada nggak? Ada. Ada istilah, udah nanti aja. Udah nanti juga masih kebagian. Mohon maaf, umur gak ada yang tahu, betul? Betul? Umur kagak ada yang tahu, kondisi kagak ada yang tahu. Boleh jadi Allah memanggil usia kita dalam keadaan kita masih punya hutang. Sehingga lebih berhati-hati dalam urusan hutang piutang agar kemudian Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya tuh ya. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Mau. Silakan. Ini, silakan. Ibu. Siapa? Ibu. Iya. Oh, dari remaja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera dari Himpunan Majelis Remaja. Saya mau cerita. Boleh. Jadi saya punya kakek yang dikenal dermawan sama orang kampung, dihormatin juga. Jadi sampailah pada ajalnya kakek saya meninggal dunia karena sakit. Seminggu kemudian anak saya yang masih balita itu sering sawan. Orang-orang rumah juga kalau malam-malam sering melihat penampakan kakek saya yang bilang kalau dia itu masih memiliki hutang yang belum dilunasin. Jadi saya berinisiatif untuk mencari orang itu dan melunasi hutang yang hanya sejumlah Rp5.000. Jadi pertanyaannya, apakah hal seperti itu termasuk hukuman dari Allah bagi orang yang lupa dengan hutangnya walaupun berjumlah kecil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang goceng katanya. Tapi sampai terbawa. Iya. Seperti itu. Iya, baik. Bunda. Sebenarnya mungkin bukan karena nominalnya. Bukan karena jumlahnya, tapi mungkin ada orang yang ngerasa sakit hati aja dengan sikapnya.
Sehingga dia bermohon kepada Allah agar membalas sakit hati yang dia rasakan. Makanya urusan hutang piutang itu kan kemana-mana, betul nggak? Utangnya mungkin cuma 5.000, tapi sakit hatinya mungkin besar. Kecewanya mungkin besar, betul? Dan kita jangan pernah anggap 5.000 kecil di hadapan kita, tapi mungkin bagi dia, apalagi saat dia membutuhkan, mungkin besar. Betul? Kan gak sedikit yang begitu. Allah cuman cepet doang, ditagihnya gitu amat. Iya, bagi kita cepet doang, tapi mungkin dia sedang membutuhkan uang tersebut. Betul? Sehingga dia sakit hati, sehingga dia ngerasa dizolimi, sehingga dia ngerasa bahwa perlakuan itu gak baik buat dia. Dia berdoa kepada Allah. Hati-hati, di antara doa yang mustajab, doanya siapa? Orang yang terzolimi, orang yang tersakiti. Makanya bunda, jamaah, kalau kita punya hutang sama orang, jangan cuma lihat kitanya, tapi lihat orang yang ngutangin sama kita. Betul? Waktu ngutangin dia berkorban buat kita. Yang mungkin uang cepet itu bisa dia pakai buat yang lain, dia pinjemin sama kita. Itu berkorban atau tidak? Berkorban. Mungkin waktu dia kepake, mungkin perasaan dia kepake. Betul? Maka hati-hati. Jangan cuman lihat perasaan kita, tapi juga lihat perasaan orang yang kita hutangi itu. Betul? Karena boleh jadi dia harus mengorbankan sesuatu hanya untuk memberikan sesuatu kepada kita. Maka daripada kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, segera selesaikan. Karena di antara orang yang akan dijauhkan dari rahmat Allah, di antara orang yang akan dijauhkan dari kasih sayang Allah, siapa itu Ahilman? Orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya, kabar bahagianya, Bang Bedu, kabar bahagia nih. Ada kabar bahagia. Kabar bahagia. Ya, kabar bahagianya adalah kabar bahagia. Iya, apa kabar bahagia? Apa? Kabar bahagia. Iya, apa? Salah satu golongan manusia yang akan dibantu oleh Allah, salah satunya adalah orang yang ingin menyegerakan bayar hutang. Oh, kasih Ya. Jadi kalau kita mau ditolong sama Allah, dibantu sama Allah, salah satunya orang yang punya niat ingin menyegerakan membayar hutang. Tepuk tangan buat yang bertanya. Ada kasus seperti ini, ini terjadi pada saya. Oh, pada saya. Iya, terus Saya dipinjami uang, Ois. ya kan? Bang Bodo dipinjami uang. Iya, pinjami uang. Atau Bang Bodo minjem sama orang. Iya, tapi dipinjamin akhirnya. Iya. Emang awalnya saya yang minjem, Iya. terus dipinjamin. Ya. Udah, saya mau balikin, dia nggak mau. Kenapa? Udah buat lu aja. Kenapa? Gak tahu, duit udah banyak kali ya. Oke, suka tadi ya? Nah, udah buat lu aja. Saya gimana dong? Maksudnya saya pegang tuh saya lari gitu, saya tinggal gitu. Iya. Kan Atas bagaimana mau tuh? bayar. Iya. Saya bilang nggak usah. Buat berdua aja. Iya. Udah nggak apa buat lu aja gitu. Oke. Nah itu gimana? Bodo bilang terima kasih, saya ambil. Gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Saya akhirnya karena saya nggak enak kan, yaudah karena dia sudah berbuat baik, saya bilang yaudah, gua ambil ya, tapi ini gua sedekahin buat anak yatim ya. Boleh. Ah, gitu boleh. Kalau Bang Bedu juga nggak butuh. Tapi kan dari wajahnya mah Tahu tadi gitu udah saya pegang tuh ya, agak mengkhawatirkan kan. Jadi kalau kita ambil lagi boleh. Boleh. Dengan kalimat yang tadi disampaikan, udah nggak usah dibayar, buat lo aja, ambil. Karena tapi saya ada niat bayar udah. Tapi udah Bang mau Bodo tuh duit. ngerasa bahwa ini kan uang dia, Iya. Bang Bodo sedekah, bagus. Buat kebaikan dia gitu. Kebaikan ya. dia juga. Oke. Nah sama kayak begini, kalimat ikhlas dalam hutang piutang itu harus diucapkan. Kan kalau kalimat ikhlas dalam beramal mah nggak boleh diucapkan. Ya. Tapi kalau kalimat ikhlas dalam hutang piutang harus diucapkan. Diijabkan gitu ya. Diijabkan. Jadi kalau saya bilang begini, Bang Bedu saya ikhlaskan
kudu terucap di saya. Jangan Bang Bedu yang menafsirkan sendiri. Kayaknya Ustadz Hilman udah baik kayaknya dia. Kayaknya Ustadz Hilman kan uangnya banyak. Udah pasti ikhlas. Dan apa perlu ada saksi untuk mendengar itu? Iya. Jadi ketika kita mengucapkan saya ikhlas, harus ada saksinya. Bagus. Nah, yang kadang salah juga begini. Saya bilang ikhlas, tapi saya posting di sosial media. Hutang saya ke Bang Bedu saya ikhlasin ya. Tapi teman-teman by the way hati-hati kalau Bedu minjem lagi ya. Susah balikinnya. Nah itu gak boleh. Itu merusak pahala ikhlas yang kami hadirkan. Tepuk tangan dong buat Bang Bedu yang luar biasa. Oke Vi ya. Raffi Ahmad yang menjadi. Oke sekarang siapa lagi mau bertanya? Siapa mau bertanya? Ya siapa Ibu? Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Aar dari Majelis Talim Raudatus Salam Cisoka Tangerang. Iya. AA, saya mau bertanya. Iya. Kalau ada orang tua yang pinjam uang ke anaknya, apakah itu statusnya termasuk ngutang? Sedangkan duit yang dipinjam orang tua itu merupakan hasil kerja anaknya. Gimana itu AA? Sebetulnya bukannya mau hitung-hitungan, tetapi memang orang tua saya kalau mau pakai uang selalu ngomong pinjam. Padahal itu udah saya bilang pakai aja atau ambil aja. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Bedu? Saya jadi bagaimana tuh orang tuanya pinjam uang. Pinjem uang. Pinjam uang. Kalau kata anaknya, kata ibu, udah pakai aja. Oke. Tapi tetap orang tuanya nganggap itu pinjam. Oke. Nah, bagaimana nih? Apakah itu jadi hutang atau memang jadi sedekah dari anak orang tua? Baik. Bunda. Tiga keadaannya. Yang pertama, kalau orang tua kita pakai uang kita untuk kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar. Makan, pakaiannya, tempat tinggalnya, sandang, pangan, papan yang memang kebutuhan dasar, maka itu memang sudah jadi kewajiban kita anaknya. Gak usah dihitung sebagai apa? Hutang. Jelas? Yang kedua, kalau orang tua memang bilang sama kita, pinjem harta kita untuk sesuatu yang di luar daripada kebutuhan dasarnya, maka sepakati ini adalah hutang. Tapi nanti di ujungnya tentu ada keikhlasan yang bisa kita hadirkan. Kalaupun orang tua tidak punya kemampuan untuk mengembalikan hutang tersebut. Jelas atau tidak? Keadaan yang ketiga, tergantung ucapan yang keluar. Makanya Bunda betul, Ma gak usah bilang pinjem, pakai aja, betul. Tapi kan anak yang begini gak banyak, betul gak? Rata-rata anak kalau udah urusan duit mah gak pandang bulu, betul? Ini siapapun yang ngambil, yang nyomot, yang minta, yang minjem gak ada urusan. Padahal kan harusnya anak teh punya hati lah gitu. Makanya kalau kayak Bunda tadi bagus, udah Ma ambil aja. Selama Mama gak madorotin saya, gak zolimin saya mah ya selama saya cukup mah ambil aja. Nah makanya juga ini hati-hati ya. Wahai orang tua, jangan juga terlalu memaksa kepada anak atas sesuatu yang anak kita mungkin gak mampu. Kan kita suka begitu sama anak itu kan.
Iya kan? Begini doang pelit amat. Padahal mungkin anaknya punya banyak kebutuhan. Betul? Padahal anaknya mungkin juga banyak beban. Makanya orang tua harus ngerti. Tapi anak juga harus apa? Harus ngerti. Lihat kebutuhan orang tua. Jangan sampai orang tua mengemis-ngemis untuk memenuhi kebutuhannya. Mumpung kita masih ada. Setidaknya kita bisa meringankan beban daripada orang tua kita. Insya Allah jika itu yang kita hadirkan, kita bisa lebih mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Saya ada kasus lagi nih ya. Gimana? Katanya kalau kita melakukan kebaikan yang terus menerus kepada satu orang, Iya. akhirnya orang itu bergantung kepada kita untuk kebaikan, untuk menolong dia gitu. Iya. Nah pertama pinjam uang, kasih udah nggak usah, besok pinjam uang lagi. Emang nilainya kecil tapi terus menerus. Iya. Nah ada sesuatu kali untuk tidak melakukan kebaikan itu, saya jadi ngerasa kayak kok jahat banget ya nggak bantu Iya, dia gitu. iya. Iya Tapi makanya tadi kita jadi nggak memberikan pelajaran ke dia, jadi Iya. di suara Allah bergantung ke kita iya. gitu. Iya makanya kadang ada sebagian orang bukan tidak mau minjemin, tapi dia pengen ngasih pelajaran sebenarnya, betul? Karena orang ini terlalu bergantung sama kita. Makanya kali-kali boleh kayak Bang Bedu. Saya nggak mau ngasih, biar dia tuh ngerti. Karena makin dikasih, makin bersandar. Ada nggak yang begitu? Ada. Pas sekalinya kita nggak ngasih, dia bilang pelit. Padahal berkali-kali kemarin kita pinjemin. Ada nggak yang begitu? Makanya butuh dikasih pelajaran. Biar ada perbaikan. Kan orang tuh hari ke hari tuh hidupnya harus tambah baik. Betul nggak? Makanya mau gini terus. Masa mau gini terus? Maka boleh sekali-kali kita bilang, saya nggak mau ngasih. Yang kemarin saja belum kau selesaikan. Ini bentuk trigger. Bentuk pelajaran agar dia ada perbaikan. Oke baik. Selanjutnya siapa mau bertanya? Iya. Siapa yang mana? Ini langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isnawati. Iya. Saya dari Himpunan Majelis Remaja. Saya mau bertanya, Silakan. pada tahun 2000 teman suami saya meminjam uang ke saya pada Tahun saat 2000. Iya, Kamu udah lahir. Sekarang 2024 loh. Iya usia beliau kan sekarang usia beliau 30 jadi 30. mungkin usia Oh, iya, masih iya. kecil lah ya. 6 tahun lah ya. Iya iya. Oke. Iya, pada saat itu kondisi saya lagi tidak ada. Saya cuman punya kalung emas 5 gram untuk meminjam teman saya. Teman saya meminjam uang itu buat keperluan ibunya yang sakit. Akhirnya itu saya les kontak sama teman suami saya, sangat cukup lama banget. Dan akhirnya saya berkontak kembali dan beliau ingin berkenan untuk mengembalikan uangnya. Saya mau tanya hukumnya untuk kembalikan uangnya itu dengan harga emas yang lama atau harga emas yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ayah. Dijawabnya nanti berarti ayah. Nantilah. Nanti aja ya. Oke. Minjamnya emas tahun 2000. Dibalik pas sekarang tahun 2024 nih. Iya. Apakah balikin harga emas tahun 2000 atau harga emas Atau gram 2024? emasnya. Oke. Silakan. Baik Bunda. Ya. Jawabannya bayarlah hutang sesuai dengan takaran ketika kita mengambil hutang tersebut. Apalagi ini urusan emas. Berarti kalau urusan emas udah tahu gramnya, betul? Maka dikembalikan senilai emas. Beratnya, gramnya. Ya, gramnya. Jadi kalau dia pinjamnya dulu 5 gram emas, Balikin. ya sekarang berarti ya 5 gram emas. Nah, kalau Karena dulu- emas kan tidak berubah secara kadarnya. Emas hanya berubah kalau dikonversi kepada uangnya. Betul? Atau jadi saya rugi, ya nggak rugi, ya kenapa hutang?
Dan kenapa nggak bayar dari dulu? Mungkin kalau bayar dari dulu mah kan nggak akan sampai seperti ini. Betul apa betul? Maka kembalikanlah sesuatu sesuai dengan pinjamannya. Kalau pinjamnya 5 gram emas, balik 5 gram emas. Iya. Oke. Misalnya dulu kita pernah pinjam motor. Ya tentu harga motor dulu sama sekarang sama apa beda? Beda. Beda. Tapi kan dulu kita pinjam motornya. Mungkin kalau sekarang motornya juga sama, dia juga butuh. Betul? Iya. Maka kembalikan sesuai dengan takarannya. Inilah yang dimaksud kembalikan sesuatu sesuai dengan nilainya. Nggak boleh lebih juga karena takutnya riba. Oke? Nggak boleh kurang karena takutnya zolim. Jadi lebih baik samakan agar tidak ada yang dizolimi dari apa yang kita transaksikan dalam urusan hutang piutang. Nah tapi mohon maaf nih, ini mungkin juga jadi pertanyaan jamaah nih ya. Iya. Minjamnya 1 juta di tahun 2000. Oke. Sekarang tahun 2024, 24 tahun berikutnya. Apakah harus memberikan 1 juta juga? Karena 1 juta 2024 sama 1 juta 2000 mungkin beda. 1 juta 2000 Oke. bisa dapat motor yang bagus. Oke. 2024 sepeda penyok paling 1 juta. Oke. Nah ini bedanya kalau uang ya sesuai dengan kadar uangnya. Iya. Karena kalau ditambah berarti ya ada bunga. Dan kita sepakat bahwa bunga adalah bagian dari riba harus kita jauhi. Ini kan tadi konteksnya emas. Sedangkan emas memang bertambah. Nah ini juga kan jadi ilmu bagi kita. Investasi yang paling baik apa salah satunya? Emas. Dinar ya kan. Tapi kalau urusan uang jadi kembalikan sesuai dengan nilai uangnya. Walaupun 1 juta dulu mungkin beda dengan 1 juta sekarang. Iya kan? Ya, yang ada sih mungkin kebalikannya biasanya. Yang minjemnya kecil tapi baliknya jadi besar gitu. Kalau dulu besar sekarang kecil mah ya 1 juta mah malah minjem 1 juta sekarang mah kan udah kayak mohon maaf ya. Bisa jadi 100 juta. 100 ribu lah. Oh kecil iya. Iya kecil lah. Iya kan. Justru malah jadi turun gitu. Turun harganya malah itulah ya. Iya betul. Kalau bisa berinvestasi melalui apa produk barang yang nilainya tidak pernah turun. Gitu. Betul. Naik terus gitu. Betul. Dan ini intinya bahwa kita itu harus benar-benar hati-hati gitu. Dalam melakukan hutang piutang, catat. Sok A mau tanya, biasanya yang nyatet hutang itu yang dihutangi atau yang punya hutang? Ayo. Biasanya yang nyatet hutang, yang dihutangi atau yang punya hutang? AA lihat yang nyatet malah yang dihutangi. Betul nggak? Yang punya hutang mah kadang nggak pernah nyatet. Ujungnya lupa. Iya betul ya. Betul nggak? Benar. Tapi benar gak nih ini juga pertanyaan juga nih ya. Kalau kita misalkan janji mau balikin bulan depan. Kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan berlalu sampai bertahun-tahun. Apakah sabarnya kita menunggu dia bayar hutang akan menjadi pahala buat kita? Iya. Senilai sebanyak hutang yang kita berikan. Di antara keutamaan orang yang ngasih hutang ke orang, ini salah satunya. Allah siapkan pahala yang sangat besar. Satu kali dikisahkan ada seseorang yang dia berangkat ke langit gitu. Di dalam surga itu dikisahkan ada pahala bagi orang yang ngasih hutang 18 derajat pahalanya. Untuk orang yang bersedekah 10 derajat. Yang ngasih hutang ya? Ternyata gedean orang yang ngasih hutang. Tapi mohon maaf jangan salah tafsir. Jangan sampai abis ini mendingan gua ngutangin orang ya. Daripada sedekah. Bukan. Dalam konteks ini hadisnya bicara bahwa orang yang minjemin hutang ke orang karena dia bantu orang. Betul gak? Orang terdesak, orang lagi susah, merendahkan diri, datang ke kita pinjamin, mulia atau enggak kita? Kita yang minjemin mulia. Nah kata Nabi, inilah orang yang dapat apa? 18 derajat pahala. Pinjemin. Dia bayarin susah. Kemudian dia mikir, ditanya nggak bayar,
ditunggu nggak bayar, sampai di titik dia bilang saya ikhlasin, maka dia mendapatkan tambahan 10 derajat. Jadi totalnya berapa? 28 derajat. Tapi jangan nungguin orang ikhlasin. Bayar tuh. Ini bagi orang yang ikhlas, karena kan tergantung kebutuhannya, Ya. tergantung nominalnya. Ya kalau hutangnya goceng mah ya. Pokoknya tandanya kalau teman kamu, saudara kamu, sahabat kamu, jamaahnya datang ke rumah sampai mengus-ngus dengkul, nah udah langsung aja, udah mau pinjam berapa, udah gitu aja. Nggak usah tanya. Iya. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan Hilman untuk berdoa dulu. Semoga apa yang kita kaji hari ini mendapatkan manfaat dan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, siapapun di antara kami yang banyak dosa dalam hidupnya, ampuni dosa-dosa kami. Yang banyak masalah, tunjukkan jalan keluar untuk kami. Yang sedang gelisah, tenangkan hati kami. Yang sedang susah, mudahkan urusan kami. Yang sedang sempit, lapangkan keadaan kami. Ya Allah, siapapun kami yang sedang punya hutang, ya Allah, bantu kami menyelesaikannya. Bantu kami keluar dari hutang-hutang kami. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghdina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang sulit dalam hidupnya, banyak masalah, sedang sakit, ya Allah, sembuhkan penyakit kami, penuhi semua hajat kami. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi ya Allah kami memohon, kami meminta. Ya Allah, tolong kami, bantu kami, angkat masalah kami agar kami bisa keluar dari semua kesulitan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.